kita harapkan bahwa ibadah harus diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuhnya, bukan hanya menahan dahaga dan lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dedam Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Di edisi podcast kali ini kita masih hadir di edisinya Ramadan. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah hadir narasumber kita, yaitu di depan saya ini kita sapa Pak Asep Jalal Muhyiddin SPD SH. Kita sapa. Assalamualaikum Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan di puasa kali ini kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan untuk menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita 2 kali bertemu ya hari ini. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sesi Ramadan. Betul. Dan di sesi kali ini juga kita akan lebih mendengarkan ceramah pemaparan dari Akang ya. Ya. Insyaallah untuk materi tentang puasa. Silakan Kang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bertemu kembali dalam channel Jejak Cibatu dengan Pak Dadang 2 kali. Insya Allah hari ini kita bertemu kembali. Hari ini saya diberi kesempatan dipanggil untuk mengisi acara siraman rohani pada edisi khusus, yaitu bulan suci Ramadan. Insya Allah tema hari ini saya akan membawakan tentang fikih puasa. Fikih puasa. Kenapa harus dibahas fikih puasa? Karena kalau ibadah tanpa mengetahui prakteknya ibadah itu, Allah tidak akan menerima. Ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima. Dengan sedikit kita mengulas tentang fikih, mudah-mudahan amal ibadah kita, terutama puasa kita di bulan suci Ramadan, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, bahwa puasa itu, syarat sah puasa itu pertama harus keadaan Islam. Jadi orang Islam tidak diwajibkan untuk berpuasa, terutama umat Nabi Muhammad SAW, karena puasa bulan Ramadan itu adalah khususiyah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya ada puasa. Kemudian mempunyai akal. Berarti di luar itu hewan dan yang lainnya tidak punya akal, tidak sah untuk melaksanakan puasa. Kemudian dalam bahasa ulama, dalam kitab Safina ada bersih dari haid dan nifas, anikau minal haid wa nifas. Jadi orang yang haid dan nifas tidak sah puasanya. Dan tahu ada bahasa lain, bahasanya wa ilmun bi kaunil waqfi qabilan lisau. Jadi tahu tentang waktu menerima dengan puasa. Nah, ini kemarin di Indonesia itu beragam. Ada yang puasa hari Senin, ada yang puasa hari Selasa, karena mereka punya dalilnya masing-masing. Untuk puasa hari Senin, mereka punya keyakinan bahwa dengan perhitungan hisab yang akurat, itu sudah menentukan puasa hari Senin. Kemudian ada puasa yang menggunakan ru'yah, karena sesuai hadis Nabi kan,
Sumu li ru'yatihi wa abturu bi ru'yatihi. Jadi puasa ada yang menggunakan ru'yah dan ada puasa yang menggunakan hisab. Jadi tergantung kita meyakininya. Kalau kita sudah yakin bahwa puasa itu hasil dari hitung-hitungan dengan tidak mengenakan orang lain, kita boleh percaya kepada orang yang lain, tetapi orang yang adil, maka kita wajib puasa. Kalau kita berkeyakinan atas ru'yah melihat bulan pada tanggal 29 bulan Sya'ban, kalau sudah terlihat hilal, maka boleh itu puasa. Tapi kalau tidak terlihat itu hilal, maka sesuai dengan hadis Nabi harus disempurnakan dengan 30 bulan Sya'ban sempurna. Itu dari syarat sah kita untuk melaksanakan puasa. Kemudian ada yang dinamanya syarat wajib puasa. Tadi syarat sah puasa, ada syarat wajib puasa. Jadi orang yang wajib ini adalah ada 5. Pertama, Islam. Orang Islam itu orang di luar kafir, di luar non muslim ya, tidak bisa melaksanakan puasa. Kemudian mukallaf, akil balik. Kita sudah tahu dalam karangan Syekh bin Isafina, Salim bin Sumer al-Hadramaut, bahwa ciri-ciri orang yang akil balik itu ada 4 ya. Salah satunya adalah sempurna umur 15 tahun di laki atau di perempuan. Nah, itu wajib beliau melaksanakan puasa. Adapun anak kecil yang di bawah anak balik, contoh di bawah usia 7 tahun atau tidak memenuhi syarat akil balik, beliau anak-anak tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi oleh orang tua disarankan untuk berpuasa. Karena untuk segi latihan, supaya terbiasa nanti ke depannya kalau sudah balik, anak tersebut sudah terbiasa untuk berpuasa. Kemudian syarat wajib puasanya adalah itokatun, jadi kuat untuk berpuasa. Kuat, kalau tidak kuat ya tidak wajib untuk berpuasa. Maksudnya di sini adalah kepada orang tua yang sudah sepuh. Jangan ditafsirkan bahwa tidak kuat lapar kita buka, tidak. Itu nanti bisa disalah kaprah penafsirannya. Kemudian sehat. Kalau sedang sakit tidak wajib berpuasa. Ada rukhsah ya, ada rukhsah. Ini adalah noodle story, rasanya enak dan lezat. Tidak mimpi. Kemudian ikomatun mukim. Kalau ini rukhsah buat orang yang sedang bepergian, ada syarat-syaratnya. Orang sedang berpergian, syaratnya marhalata ini 2 perjalanan, hampir 120 kilo. Kalau itu maksimalnya, itu boleh buka. Nah, kalau yang wajibnya adalah Islam, akil balik, kuat untuk berpuasa, sihat, dan yang terakhir adalah mukim, tidak kemana-mana. Itu syarat sah wajib. Kemudian ada syarat rukun puasa. Nah, rukun puasa apabila tidak dilaksanakan, maka puasanya tidak jadi, batal puasanya. Yang pertama adalah niat. Niat dalam puasa itu ada 2 ya. Ada puasa yang wajib seperti ini dalam puasa bulan Ramadan, ada puasa sunnah. Kita berbicara dalam puasa bulan Ramadan, niat dalam puasa bulan Ramadan khususnya niat wajib
itu dilaksanakan tiap hari. Tiap hari pertama, yang kedua syaratnya adalah tabyitun. Nah, niatnya jadi harus malam. Mulai dari terbenamnya matahari sampai datangnya fajar. Jadi syaratnya harus malam. Kalau kita lupa melaksanakan niat di waktu malam, maka puasanya tidak sah, tidak jadi. Tapi wajib puasa. Tetap harus puasa. Jangan seenaknya, malam saya tidak niat, siangnya tidak puasa, tidak bisa. Jadi ada ya wajib serta wajib puasa, tapi tetap harus seperti itu. Bagaimana niat yang sempurna? Kata Syekh Muhammad Dimyati dalam kitab Bi'anut Thalibin, wa akmaluhu, dalam sempurnanya niat adalah, ada suratnya, dalam tulisannya, nawaitu sauma godin an adai fardi syahri romdoni hadihi sanati lillahi ta'ala. Jadi dalam kalimat pembacaannya itu semuanya biljari dalam syarahnya, semuanya dijerkan bil idofati bima badahu. Dalam keterangannya ada yang mengucapkan nawaitu sauma godin an adai syahri romdona. Nah, eloknya kita itu romdonnya dibaca biljari karena diidofatkan hadisan itu kepada hadisan itu. Kalau sudah tahu itu bisa dibaca nawaitu sauma godin syahra romdona, tapi sesudahnya tidak boleh dibaca hadis sanati, tapi hadis sanata. Nah, itu lebih luas lagi dalam penerangan beliau dalam kitab Bi'anut Thalibin. Jadi semuanya harus dijajarkan. Jadi au akmaluhu nawaitu sauma godin an adai fardi syahri romdoni hadihi sanati lillahi ta'ala. Seperti itu. Niat dalam hati seperti itu. Kemudian itu dalam niat ya. Selanjutnya ada meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Rukun. Jadi dua. Pertama niat, kemudian meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu jadi menjauhi hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian apa saja yang dapat membatalkan puasa? Di antaranya yang dapat membatalkan puasa itu dalam istilah kitabnya adalah amidan mutahiron, sengaja untuk berbuka puasa, tidak dipaksa, itu buka makan minum itu membatalkan puasa, salah satunya. Kemudian yang membatalkan puasa adalah muntah dari mulut tapi tidak disengaja, itu batal puasanya. Kalau tidak disengaja tidak apa-apa. Selanjutnya, tapi tadi kalau yang pertama amidan muhtaron harap sendiri. Bagaimana kalau lupa? Kita makan banyak, udah minum, udah merokok habis 2 bungkus. Ternyata itu puasanya kita lupa, oh itu tuh puasa, itu tidak membatalkan. Itu kata ulama ghaibun sesungguh dari surga. Itu sebagian dari ilmu fikih tentang puasa. Nanti ada sesi kedua, mudah-mudahan lebih panjang. Kemudian selanjutnya yang disunatkan dalam puasa itu adalah dalam
kitab takrib Takjilul Fitri. Takjilul Fitri adalah mensegerakan untuk berbuka. Jadi kalau sudah mendengarkan adzan, kita harus segera untuk berbuka. Sunatnya dengan yang manis-manis. Dengan yang manis-manis. Kalau tidak ada yang manis-manis, air putih saja. Selanjutnya, akhiru sahur, mengakhirkan sahur. Itu sunat. Kalau tidak sahur, gak apa-apa. Tapi ya, kalau kita kan puasa banyak aktivitas siangnya. Kita harus bersahur. Sunatnya mengakhirkan sahur. Kemudian yang ketiga, sunatnya adalah tarku zahajiri minal kalam. Meninggalkan kata-kata yang kotor, menghardik orang lain dengan pembicara, ngomong. Jadi kita harus diam saja. Jadi jangan bicara kepada hal-hal yang buruk, tapi kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya tentang fikih puasa. Mudah-mudahan tidak puas nih dengan sesi ini, dengan fikih puasa. Karena masih banyak yang harus dibahas tentang fikih puasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menerangkan tentang bab fikih puasanya. Ya mudah-mudahan yang Pak Ustadz tadi terangkan. Saya ada satu pertanyaan nih Pak Ustadz. Tadi ini adalah tentang syarat hukum puasa itu niat. Nah, apabila seseorang itu lupa akan niatnya, dia ingatnya itu di pas pagi hari. Dia pas pagi hari dia itu ingat, aduh saya ini belum niat. Apakah puasa ini sah atau batal? Apakah harus diteruskan puasanya atau bagaimana? Nah, itu menarik sekali. Itu banyak ya. Nah, orang yang lupa puasa tapi ingatnya waktu pagi. Ya, berniatnya. Niatnya pagi. Itu dalam puasa fardu. Ya, yang puasa fardu. Puasa fardu. Itu puasanya batal. Puasanya batal. Batal, tapi wajib puasa. Tapi terus puasa. Terus puasa, wajib kodok. Apa kalau wajib kodok? Jadi bahas di dalam ini belum dibahas ya. Ada wajib puasa dan wajib kodok. Salah satunya itu. Jadi tetap dia harus puasa. Harus tetap puasa. Misalkan saya lupa nih. Waduh, saya lupa dan belum niat. Saya niat pada saat itu, misalkan jam 6 pagi saya langsung niat. Saya juga harus meneruskan puasa. Meneruskan puasa dan wajib kodok. Dan wajib kodok diganti setelah beres. Salah satunya itu wajib puasa dan wajib kodok. Itu ada keterangannya? Ada keterangannya, fikihnya. Nah, itu untuk puasa fardu. Kalau untuk puasa sunat beda lagi. Puasa sunat kalau lupa pagi, saya belum makan nih jam 8. Udah aja. Puasa itu langsung niat jadi beda lagi dengan puasa wajib ini. Puasa wajib Ramadan. Ada syaratnya itu tabyid, jadi menginapkan, jadi harus malam gitu. Oke. Ya katanya ada solusi. Imam Maliki kita menganjurkan puasa 1 bulan apabila kita lupa untuk melaksanakan niat. Itu taklid kepada Imam Maliki. Jadi kita niat lah. Kita nawaitu puasa, nawaitu shauma syahr Ramadan. Kita puasa jami'an. Kita puasa bulan Ramadan sepenuhnya. Nah, itu untuk antisipasi kalau kita lupa. Itu di awal berarti ya. Di awal. Ketika kita selesai tarawih, kita langsung niat. Niatnya 1 bulan. 1 bulan. Itu taklid kepada Imam Maliki. Atau kita Imam Syafi'i kan. Kita harus tiap malam. Oke Kang, di edisi kali ini statement closing dari Akang untuk yang hari ini kita bicarakan. Puasa adalah wajib dari Allah Subhanahu wa taala, perintah diturunkan kepada Nabi Muhammad, diteruskan kepada kita. Puasa Ramadan adalah khususiyah pada umat Nabi Muhammad SAW bagi orang yang beriman. Oleh karena itu kita tidak boleh melaksanakan puasa dengan hanya menunaikan ibadah puasa, tapi tidak melaksanakan dengan ilmu-ilmunya. Bagaimana cara melaksanakan puasa dengan yang baik dan benar? Makanya dikaji dengan ilmu fikihnya.
Oleh itu, kita harapkan bahwa ibadah harus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Bukan hanya menahan dahaga dan lapar. Mari kita semua mengajak amal ibadah kita harus disempurnakan. Selain dari perintah Allah, kita harus mengkaji tentang ilmu-ilmu fikih. Semoga ibadah kita, terutama puasa di Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih statement closing dari Pak Ustadz. Saya kutip yang terakhir, bulan puasa, bulan Ramadan ini adalah bulan penuh dengan keberkahan. Fastabiqul khair, marilah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Danang Sudiarto bertugas dan depan saya narasumber Pak Asep Jalal Mujidin. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dan Amin, kita di lain waktu kita berbicara lagi tentang fikih puasa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.